Nama saya Hedex, saya pengguna sepeda lipat. Saya memilih sepeda lipat karena simple untuk commuting, bisa dibawa masuk ke transportasi umum seperti Transjakarta dan MRT, dan tidak mengganggu pengguna jalan lain karena ukurannya yang kecil, dan pastinya bisa dibuat untuk olahraga dengan maksimal. Seperti yang kita tahu ya, Jakarta kan sudah penuh banget, apalagi trafiknya. Dan pasti yang dirasakan oleh orang-orang yang berangkat kerja naik mobil, itu pasti dia udah berangkat pagi-pagi banget, terus harus ketemu macet, berjam-jam di jalan, pasti sampai kantor itu udah penat banget. Bandingkan dengan teman-teman yang naik sepeda, itu walaupun jalannya pelan, tapi di perjalanan itu dia konsisten jalan, terus bisa sambil menikmati pemandangannya. Jadi sampai kantor pun walaupun agak keringatan, tapi sampai kantor itu tidak penat karena macet. Jadi lebih mood untuk bekerja di kantor. Saya membayangkan seandainya hampir semua pekerja di Jakarta ini menggunakan sepeda untuk pergi ke kantor, pasti kendaraan pribadi di jalan tuh pasti akan berkurang banget. Terus kemacetan juga jadi berkurang. Dan yang terutama adalah emisi dari kendaraan itu pasti akan berkurang banget, dan Jakarta akan jauh lebih bersih. Berarti semua orang di Jakarta juga akan lebih happy pastinya. Sepeda lipat itu peminatnya banyak sekali karena bisa menjangkau semua usia dan siapapun bisa memakainya. Bisa dilihat saat weekend banyak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak atau keluarga yang memakai sepeda lipat untuk berolahraga. Dan komunitas sepeda lipat pun juga sangat banyak. Dan komunitas sepeda lipat yang saya bentuk adalah Ride 16, yang bertujuan untuk mengumpulkan teman-teman sepeda lipat tanpa memandang jenis atau merek sepedanya. Kegiatan yang rutin kita lakukan adalah dalkotan, yaitu ngelup di rute dalkot seperti pesepeda road bike. Kita memang tidak bisa sekencang road bike, tapi kita bisa tetap fun saat memaksimalkan speed kita. Sejarahnya komunitas Ride 16 itu awalnya dibentuk oleh Vitamin. Vitamin ini dia sebuah brand menyediakan aparel untuk bersepeda ya khususnya. Jadi dia membentuk komunitas Ride 16 untuk menggabungkan semua pengguna sepeda lipat tanpa memandang merek dan jenisnya. Nah, awal tujuan dibentuknya itu memang hanya sekedar untuk goes kulineran, kita wisata kemana. Tapi lama-kelamaan mungkin ada beberapa teman yang bosan dengan kegiatan itu saja. Dan saat itu komunitas road bike lagi naik-naiknya. Komunitas road bike itu lagi mereka sering peletonan di dalam kota. Dan kita kepikiran bagaimana kalau peletonan itu juga dilakukan oleh teman-teman sepeda lipat. Akhirnya Ride 16 kepikiran untuk bikin sebuah wadah atau kelas, kita sebut Flash, Folding Lovers and Speed. Jadi disitulah awal mulanya kita akhirnya peletonan seperti teman-teman road bike. Dan waktu awal kita bentuk itu Masya Allah rame banget, panjang banget peletonnya, sampai kita bagi 2 peleton, 3 peleton pada saat itu. Dan ternyata ya betul seperti yang kita perkirakan, ternyata teman-teman yang hanya mempunyai sepeda lipat juga pengen olahraganya maksimal seperti teman-teman road bike. Jadi akhirnya kegiatan rutin kita hingga saat ini adalah peletonan seperti teman-teman road bike.
Jadi waktu awal-awal flash kita bikin kelasnya, itu memang kita masih kekurangan banget pengetahuan tentang peletonan. Jadi AVG maksimal yang kita dapat waktu itu hanya 28, dan itu pun kita senang banget rasanya 28. Sampai akhirnya kita nggak bisa stuck di situ terus 28, 29. Akhirnya semakin banyak teman-teman yang bergabung, artinya semakin banyak istilahnya kekuatan yang kita punya ya. Jadi kita sama-sama belajar, kita sama-sama saling menyemangati juga, dan akhirnya bertahap kita naik nih AVG-nya mulai dari 30, 33. Terus pernah satu ketika salah satu pesepeda road bike dari Jakarta Utara itu datang bertamu istilahnya, dan itu ikut bantu narikin kita, dan itu kita dapat AVG 37 waktu itu, dan itu pun kita udah seneng banget. Sampai akhirnya pada titik sekarang di mana AVG 35 itu adalah untuk kita recovery, dan menu standar kita yaitu di AVG 3738 40 km di Dalcott. Dan yang benar-benar bikin fun atau serunya itu juga waktu peletonan kita lewat, peloton seli ban-ban kecil, ya mungkin karena ada peloton RB yang lagi ya istilahnya recovery, dan kita salib, kita lewatin mereka, dan itu kadang kita sering disorakin gitu. Tapi sorakinnya itu positif, mereka kadang heran mungkin ya, kok bisa sepeda lipat menyamai dengan speed mereka gitu. Mungkin karena mereka sepeda road bike ini kan memang didesain untuk kencang istilahnya ya, dan mungkin mereka karena belum pernah nyobain gimana rasanya ngebut pakai sepeda lipat, jadi mungkin mereka heran atau juga mungkin kagum mungkin dengan teman-teman sepeda lipat yang bisa ngebut pakai sepeda lipatnya. Karena saya yang mengajak teman-teman untuk ngeloop, jadi saya juga memastikan dong kalau saya ini juga bisa ikut ngeloopnya dengan maksimal, nggak putus, nggak copot dari peloton. Ya saya harus istilahnya tetap menjaga kondisi badan saya, kan saya juga ya untuk menjaga kondisi itu saya juga tambah latihan lari juga setiap hari. Dan tentunya sepeda juga harus dirawat dengan maksimal atau dicek secara berkala. Nah untuk perawatan sepeda saya biasanya ke Vitamin Lab Studio, itu ada servis sepeda dan spa sepeda juga. Dok, ini kan gue udah lama nih upgrade ini, 2 tahun lah ya. Boleh nggak ingetin lagi apa aja yang perlu di-upgrade atau diganti biar sepeda sel ini bisa kenceng? Kalau dari awal Medex ganti ya, yang utama itu dulu tuh kalau nggak salah BB deh. Pertama BB diganti, terus rantai, crankset, kemudian ke wheelset, terus itu ban, sama lagi ini additional lah. Dok, kalau Brompton kan dia internal gear dok. Ada nggak sih seli yang pakai external gear kayak sepeda road bike? Ada. Contohnya ini nih, cuman dia beda diameternya sama Brompton om. Kalau Brompton itu 16349, nah kalau ini ring 20. Itu. Ini dia persis kayak road bike. Dia punya sprocketnya itu 11 speed. Dan di sini juga pakai drifter juga. Nah, ini kalau udah pakai drop bar, ini udah sebenarnya kalau saya ini buat kenceng lah gitu. Nah, kalau di road bike bisa lightweight, ini juga bisa lightweight. Salah satunya gimana caranya kalau misalnya dari standar, ya salah satunya kita bisa
ganti wheelset dengan karbon, atau handlebar dengan karbon, seat post dengan karbon, itu lumayan cukup berpengaruh buat pengurangan bobot di sepeda sih. Yang tadi misalkan dari 11 kilo ya kemungkinan bisa turun hampir sekilo kali ya kalau misalkan kita gantinya dengan karbon. Soalnya kan handlebarnya si Brompton ini kan bukan karbon, dia masih pakai alloy, dan juga wheelsetnya juga nggak pakai karbon. Itu kemungkinan bisa turun bobot hampir sekilo lebih lah, hampir 1,5 kilo sih bisa turun sih. Apalagi dari crankset juga bisa diganti, ya banyak macamnya sih kalau mau ini sih. Salah satunya juga internal juga bisa diganti. Karena saya juga menggunakan road bike bersama teman-teman Vitamin, jadi saya kurang lebih tahu lah perbandingan antara road bike dengan sepeda lipat. Jadi beberapa part sepeda lipat saya justru juga menggunakan part-part dari road bike. Itu untuk menunjang agar sepeda lipat saya ini bisa dipakai ngebut juga gitu. Contoh kecilnya, ban yang saya pakai adalah ban yang slick sama seperti ban road bike, jadi biar lebih nempel ke aspal istilahnya ya. Lalu crankset saya itu saya pakai Dura S, itu ya memang copotan dari road bike, jadi memang ngejar ringannya juga, ngejar loncernya juga. Jadi kurang lebih seperti itu. Karena saya pemakai dua-duanya, road bike sama sepeda lipat, jadi saya bisa membandingkan lah mana yang bisa digunakan untuk memaksimalkan sepeda lipat ini. Besok Vitamin RB menu apa, Dok? Besok 44 insya Allah. 44? Gas lah, ayolah. Bisa. Paling kencang terakhir kemarin cuma 42 soalnya. 44 belum pernah. Kayak 43 pernah deh. 43. Kebetulan Vitamin Road Bike ini lagi ada Vitamin Ride nih dia setiap hari Rabu. Dan menunya mau coba 43 sampai 44. Awalnya sih pengen ikutan pakai road bike aja ya, tapi bisa nggak sih pakai Sally ngejar AVG 4344, karena sebelumnya saya cuma bisa ngejar sampai 42 waktu itu. Karena dari 42 ke 44 itu walaupun 1 sampai 2 poin itu kayaknya butuh effort yang juga lebih lagi tuh kayaknya tuh. Jadi saya penasaran, saya pengen nyobain bisa nggak sih pakai sepeda lipat bisa dapat AVG 43 atau 44. Vitamin Road itu setiap hari Rabu, dan memang kita bikin wadah ini untuk semua community ataupun teman-teman yang belum punya komunitas. Jadi kita bikin wadah, ada 3 peleton biasanya, peleton satunya yang lumayan speed, yang kedua yang sedang-sedang, dan yang paling terakhir itu yang buat kita yang entry level yang baru mencoba RB. Jadi insya Allah bisa bermanfaat buat kita semua. Maksud siapa tadi? Ini Mas Alex. Wah, ini jagoan Sally gue ini. Nah waktu pagi itu di acara Vitamin Ride-nya kan ada 2 peleton. Ada yang AVG 4344 sama ada yang AVG pelannya 36. Itu anak-anak udah, lu kan pakai Sally Dex, udah naik yang pakai yang peleton 2 aja, ikut yang 36. Enggak ah, jadi saya tetap pengen mencoba ikut yang 4344 karena kalau bisa berhasil itu kan pasti bisa kebanggaan tersendiri buat saya gitu. Yang terpenting adalah masalah pelaturan, insya Allah kita sudah pada paham.
Kak. Dan karena sepeda lipat saya ukuran bannya beda sendiri dengan teman-teman road bike, jadi memang sudah aturannya, rulesnya kita harus paling belakang. Dan paling belakang itu nggak enak banget karena yang paling pertama itu adalah anginnya itu berasa, karena anginnya itu setelah lewat peloton dia akan menutup ke belakang nih. Jadi yang paling belakang itu kurang lebih hampir samalah dengan yang di depan, yang paling depan, yang kita rasakan ya. Belum lagi apalagi kalau misalkan pelotonnya itu agak panjang, jika ada beberapa riders yang sudah mulai melambat lalu kemudian dia keluar barisan, kita jadi ada effort lebih untuk ngejar atau untuk nempel peloton di depan kita, orang di depan kita. Jadi dua hal itu sih yang bikin berada di belakang barisan itu, berada di belakang peloton itu lebih berat. Ternyata Vitamin Red itu lagi rute yang Sudirman Loop, yaitu 4 lap atau 4 kali muter di Sudirman, straight lurus itu. Karena sebelumnya memang belum pernah kan, jadi saya pribadi jujur lebih suka yang rute Dalkot yang besar, yang dia Sudirmannya hanya setengah, terus dia lanjut ngeloop di Gato Subroto. Tapi udah, karena sudah telanjur pengen nyoba, akhirnya saya coba. Di lap pertama masih bisa ngikutin, itu sampai average 43, 44 itu saya masih bisa ngikutin. Tentunya karakteristik pesepeda di road bike dan di sepeda lipat itu beda banget, jelas beda banget. Kalau di road bike kan memang sudah didesain untuk posisinya lebih aero kan, kita nunduk di drop barnya, jadi bisa maksimal saat mengejar speed. Untuk teman-teman yang ngebut pakai sepeda lipat itu mereka punya karakteristik sendiri berdasarkan pengalaman mereka memakai sepeda lipat. Jadi menurut saya yang sudah mencoba dua-duanya menggunakan sepeda lipat itu lebih banyak PR-nya untuk kita para pesepeda yang menggunakan sepeda lipat. Saya coba mengejar lagi, tapi ternyata energinya saya sudah habis, heart rate sudah mulai meninggi, dan karena kepotong lampu merah itu jarak sudah jauh, jadi udah cukup berat buat saya. Akhirnya saya memutuskan untuk stop. Lulus bang? Hah? Lulus?
Kagak, suara doang. Capek aja. Gue pikir lah sama Sally gitu. Ya, si Om Veno maunya ini apa? Sally Ya ganda. ganda. 20 kilo. Ih, Bang, udah bagus banget. Berat emang. Hah? Kalau rute Dalkot biasa mungkin kuat, insya Allah. Cuma tadi pas duku atas saya tuh, mana di belakang kan, anginnya tuh berasa banget. 16 inch soalnya bro. Kalau ban 22 Dan internal. yes. Gile internal. Campur. Kalau Wah, kalau folding bike ngebut, saya sendiri udah pernah rasain karena memang kita build itu Ride 16. Capek banget yang pasti, dan tadi solid tadi Om Hedex pakai folding bike ikutin road bike, apalagi tadi yang diikutin tuh peloton 1. Luar biasa. Tadi hampir 30 kilo kalau nggak salah. Nice. Capek pasti. Kalau saya sendiri pernah ngerasain. Rasanya folding bike itu pasti dijamin zona 5. Tadi itu kita ngejar AVG 44 tapi karena Sudirman Loop dan angin lagi kencang banget ini guys, karena Sudirman Loop juga ada lampu merah, tadi dapatnya cuma 44. Folding bike, dan tadi di itu 16 inch, roda Brompton 16 inch, itu kecil banget. Kalian tahu rasanya? Cobain. Walaupun tadi copot, top speed saya sih tadi bisa sampai 52 ya, apalagi kalau misalkan bener-bener fit, bener-bener tidurnya cukup, nutrisinya juga cukup, mungkin bisa lebih di atas 52 ya. Ya walaupun 52 itu pun di atas sepeda lipat itu sudah cukup ngeri itu. Kedepannya sih saya akan tetap membagi waktu ya dengan sepeda lipat atau juga pakai road bike. Tapi akan lebih banyak ke sepeda lipatnya sih. Karena banyak tantangan yang bisa didapat lebih banyak tantangan yang bisa didapat di sepeda lipat. Banyak banget yang masih bisa dieksplor di sepeda lipat. Ya walaupun teman-teman vitamin mungkin nantinya akan tetap kencang terus, saya akan coba tetap, itulah tadi tantangannya di sepeda lipat, bisa nggak sih menyamai AVG mereka. Itu mungkin saya akan lebih banyak berlatih di sepeda lipat karena banyak banget tantangan-tantangan yang harus dilalui di sepeda lipat. Dan saya bersyukur teman-teman vitamin juga support banget, dan mereka cukup sportif juga. Kayak tadi mereka nggak akan nungguin kita karena menu mereka ya segitu, ya kita dong yang harus kalau memang mau menyamai mereka ya kita harus terus berlatih biar bisa ngejar pace mereka. Jadi untuk teman-teman yang mungkin saat ini hanya punya sepeda lipat, jangan berkecil hati, karena yuk sama-sama Ride 16 dan Flash kita bisa memaksimalkan sepeda lipat kita untuk juga bisa ngebut tapi juga tetap dapat fun-nya, karena banyak yang bisa diekspor dari sepeda lipat kalian. Jadi jangan berkecil hati, bisa latihan bareng kita.